Udah termulai? Udah. Sudah termulai kah? Sedikit. Oh, kalau di web nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini sih mau itu ke web. Oh, udah. Oke. Dingin amat. Oke, mereng deh. Oh, kameranya mereng. Ntar ya. Ya. Yang Fojia, yang sibling mana? Iya, sibling ya. Telegram aja ya. Telegram aja, Bang. Iya. Telegram aja ya, Bang. Kok makin mereng ya? Enggak, karena kursinya enggak. Apa? Dia ada lama ya. Buat dah. Udah? Sudah. Oh, dia rada pending. Sudah. Kasih. Masih mereng juga. Nggak apa-apa lah ya, mereng-mereng dikit ya. Mana tuh? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo kepikiran jawab ya? Iyalah, kan karena kita di sini, Pit. Jadi kita yang jawab, Pit. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan Salam JKN yang mungkin lagi scroll-scroll TikTok. Nah, lihat lagi nih ada live-nya BPJS Kesehatan, kami dari kantor cabang Loksmawe. Hari ini kayak biasa ya, rutin, insya Allah setiap Jumat atau Kamis, beberapa waktu ada yang Kamis, kita ada live TikTok untuk sharing-sharing informasi seputar pelaksanaan JKN. Itu mulai dari pendaftaran, administrasi, pokoknya sharing-sharing seputar JKN lah. Nah, jadi jangan lupa pastikan untuk join setiap Jumat, kalau jadwalnya setiap Jumat, tapi ada juga Kamis, pantengin aja nanti jadwal-jadwal yang udah kita share di Instagram, Instagram Salam JKN, TikToknya Salam JKN, pokoknya kita ada share lah. Dan biasanya sore ya? Biasanya sore hari di atas jam 3 siang itu kita biasa live karena biar lebih santai. Ya, sambil duduk-duduk makan pisang goreng, ya kan, baru bangun tidur gitu-gitu lah ya. Baru siap istirahat kantor gitu mungkin kita live. Nah, jadi hari ini kita live lagi. Fokusnya hari ini kita bahas fokus terkait info lowongan kerja. Sering ditanyain. Yang sering ditanyain pas kita live kan, paling sering tuh ditanyain. Kapan info loker? Ada loker, ada info loker nggak kak? Info loker nggak kak? Info loker min. Jadi hari ini kita share informasi seputar lowongan kerja di BPJS Kesehatan. Oke, sebelum kita mulai nih, rekan-rekan, Bapak Ibu, abang-abang, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik mungkin yang perlu loker. Nah, silahkan share-share dulu nih live-nya, link live-nya supaya banyak yang dapat informasi seputar lowongan pekerjaan BPJS Kesehatan untuk tahun 2025. Silahkan tap-tap dulu layarnya, silahkan share-share link. Nah, jadi makin banyak lagi yang tahu, makin banyak saingan memang ya, tapi nggak apa-apa, share aja. Share ilmu, share informasi, mendapatkan pahala. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Putri dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Loksmawe. Hari ini sudah gabung sama kita itu ada Dek Fitri. Iya, Dek Fitri. Kak Putri dan Dek Fitri. Kak Putri dan Dek Fitri ya. Nah, boleh perkenalkan diri dulu Dek Fitri. Oke, halo rekan-rekan Salam JKN. Saya Fitri Rasmaini, staf SDM umum BPJS Kesehatan Kantor Cabang Loksmawe. Staf SDM umum ya, Fit ya. Berarti memang tepat nih hari ini kita bahas loker sama staf SDM-nya langsung. Staf SDM-nya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Loksmawe. Nah,
Eh, jadi sekarang tuh loker yang lagi dibuka untuk BPJS Kesehatan gimana, Pit? Atau gini lah pertanyaannya, gimana sih cara orang mau jadi karyawan atau mau kerja di BPJS BPJS Kesehatan tuh caranya gimana? Lihat lowongan kerjanya tuh di mana? Lihat lowongan kerjanya tuh yang resminya itu ada di website BPJS Kesehatan. Oke. Itu nanti ada menu karir lah di salah satu atas dashboard websitenya tuh, bisa teman-teman klik aja di situ. Nama websitenya, ini aku langsung praktekin ya biar nggak salah informasi. Kalau website resminya itu recruitment.bpjs-kesehatan.go.id/karir. Kalau misalnya mau search di web browser, itu linknya. Atau kalau lebih mudah, bisa buka website BPJS Kesehatan dulu. Gitu. Website resminya BPJS Kesehatan. Nanti di menu dashboard utamanya tadi ada yang karir ya, Pit, ya. Karir, bisa diklik. Klik karir itu barulah dia Mengarahkan, terbang atau mengarahkan ke rekrutmen tadi ya, Iya, rekrutmen dari betul. BPJS Kesehatan. Nah, itu karena bersifat link atau misalnya di website, berarti itu secara nasional ya, Ya, benar. Fitri? Jadi untuk proses rekrutmennya itu kan semua sekarang online ya, teman-teman. Jadi semua, tapi di link itu juga nanti setelah teman-teman mungkin kalau kepo masuk ke situ, nanti rekrutmennya itu terbagi lagi. Teman-teman bisa milih wilayah mana yang mau teman-teman apply. Referensi wilayah lah Iya, ya, benar. misalnya mau di mana gitu ya. Jadi kan kalau kita ini ada 12 wilayah ya. 12 kantor kedeputian wilayah maksudnya. Jadi itu dibagi per kedeputian wilayah. Gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah coba-coba nih, Pit, ngecek link website BPJS Kesehatan yang karir ya. Itu kalau nggak salah kan ada beberapa dan yang paling atas itu pegawai karir khusus dokter BPJS Kesehatan tahun 2025. Yep, bener banget. Bener ya? Iya, yang lagi hits ya, lagi terbaru banget sih itu. Oke, kemudian di bawahnya ada pegawai administrasi tidak tetap atau PATT Kedeputian Wilayah 1. Nah, di sini itu ada yang karir khusus dokter nih, Pit. Nah, boleh coba Ipit bantu jelasin nih, gimana sih sebenarnya rekrutmen yang khusus dokter? Karena kan tadi kita kan udah tahu nih, kita kan secara online, Ya, nasional juga karena di website kan. Tapi ini kan ada dua yang berbeda sekali ya kalau di website karir ini. Ada yang khusus dokter, ada yang PATT, administrasi tidak tetap. Mungkin bisa Ipit jelasin dulu yang rekrutmen khusus dokter nih, Pit. Oke, mungkin sedikit dulu aku jelasin kali ya, Kak, tentang tipe pegawai, apa ya, jenis pegawai di BPJS Kesehatan. Itu ada 2, pegawai tetap dan tidak tetap. Nah, pegawai tetap ini juga sebenarnya ada terbagi lagi jenisnya. Pegawai tetap karir dan non karir. Gitu. Untuk itunya nanti mungkin lebih lanjut lah kapan-kapan kita jelasin dulu ya. Nah, untuk sekarang ini yang lagi dibuka adalah pegawai karir khusus dokter. Berarti pegawai tetap? Ya, pegawai tetap. Karir khusus dokter. Kalau yang satu Kalau lagi yang tadi yang tidak tetap itu pegawai tidak tetap. Ya, tidak tetap gitu. Pegawai administrasi tidak tetap. Berarti kalau yang dokter ini khusus pegawai tetap ya? Ya, tetap. Nah, boleh lanjut, Pit. Apalagi yang bisa dijelasin nih dari yang rekrutmen pegawai karir atau pegawai tetap karir khusus dokter. Itu mau jelasin dulu atau bingung nih teman-teman? Karir dan non karir itu apa bedanya? Gak usah, Pit. Next aja ya, biar tetap kepo ya. Iya, biar tetap kepo dan itu juga teknis ya. Teknis memang agak ribet sebenarnya jelasinnya. Benar. Nah, ini dulu, Pit, dari yang rekrutmen pegawai tetap karir khusus dokter kita. Boleh dijelasin, Pit? Dari mana nih aku jelasinnya nih? Dari deadline mungkin, Pit. Deadline, kualifikasi. Secara umum aja kali ya. Benar, secara umum. Untuk rekrutmen pegawai karir khusus dokter ini dibuka sebenarnya dari 27 Oktober. 27 Oktober udah dibuka. Sampai 12 November 2025. Gitu. Untuk proses rekrutmennya juga sama. Dari website rekrutmen BPJS Kesehatan. Terus nanti dia akan link ke Talentik, website Talentik. Jadi kita BPJS Kesehatan itu rekrutmen pakai pihak ketiga. Pakai vendor ya. Iya, namanya Talentik. Jadi teman-teman yang mau apply
rekrutmen BPJS Kesehatan itu harus punya akun dulu di Talentix. Oke. Gitu. Nanti juga kelihatan tuh job-job yang dibuka atau rekrutmen yang dibuka di BPJS Kesehatan. Kayak kan saat ini kan ada pegawai tidak tetap sama pegawai karir khusus dokter. Seperti itu. Iya, berarti memang harus rajin ngecek menu karir ya, intinya menu karir yang di website BPJS Kesehatan. Nah, izin Pit, aku karena ada yang nanya nih Pit, tolong ulangi website loker BPJS. Nah, ini gampangnya teman-teman, Bapak Ibu, itu silakan ke website resminya BPJS Kesehatan. Nanti ada di dashboard atasnya itu ada menu karir. Nah, klik aja di menu karir. Itu lengkap semua lowongan kerja yang lagi dibuka saat ini. Nah, yang kita jelasin hari ini mungkin khusus yang dokter ya, yang khusus dokter. Karena mungkin banyak yang nanya nih, Kak emang harus dokter ya? Nah, dokter gigi bisa nggak? Mohon maaf ya teman-teman, untuk saat ini masih untuk yang profesi dokter umum. Iya, jadi gini Pit, lanjut aja mungkin Ipit jelasin kualifikasinya Pit, yang untuk pegawai tetap khusus dokter. Kualifikasi umumnya mungkin bisa Ipit bacain. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu informasinya atau yang baru tahu nih gitu kan ya. Untuk kualifikasi umumnya kurang lebih hampir sama sih sama yang kualifikasi rekrutmen yang sebelumnya. Pertama itu WNI, warga negara Indonesia, wajib. Terus untuk pendidikannya ini khusus, pendidikannya itu minimal profesi dokter umum. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih SKED, mohon maaf belum bisa. SKED, sarjana kedokteran. Jadi harus sudah menyelesaikan profesi dokternya. Gitu. Kemudian terus ada terus akreditasi perguruan tingginya minimal B atau baik sekali. Terus IPK-nya minimal 3 dengan skala 4. Terus untuk usia belum berusia 35 tahun per tanggal 31 Desember 2025. Jadi ada batasan umur usia, 35 tahun ya. Tapi memang ini lebih tinggi dari rata-rata ya Pit ya? Iya. Biasanya nggak sampai 35 ya? Biasanya kalau PDT cuma sampai 25. Kalau pegawai tidak tetap sampai 25. Karena ini khusus ya. Mungkin belajarnya juga lama ya kan Kak. Jadi ini khusus lah. Iya. Terus kemudian pakai TOEFL nih teman-teman. Nilai TOEFL IBT-nya 61 atau TOEFL ITP 500 atau pakai IELTS juga bisa dengan poin 5,5. Ini atau ya berarti Pit ya? Iya, salah satu, nggak mesti semua kok. Iya benar, nggak mesti semua. Jadi IBT 61, ITP 500, IELTS-nya 5,5. Iya, betul. Syarat selanjutnya Pit. Terus kalau misalnya nih teman-teman yang dari luar negeri, ini bisa juga kok gitu, tapi ijazahnya wajib disetarakan dulu berdasarkan ketentuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Gitu. Jadi biar mudah lah kita melihatnya. Karena kan kalau dari luar kan mungkin agak beda sedikit kan. Standarnya berbeda. Jadi kita minta dilegalisasi oleh kementerian kita gitu ya, Kementerian Indonesia kita tercinta. Kemudian selanjutnya Pit, syarat selanjutnya. Selanjutnya, tidak memiliki riwayat atau sedang menderita penyakit degeneratif dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah atau instansi yang berwenang. Jadi salah satu keperluan berkasnya itu salah satunya surat sehat dari rumah sakit, atau instansi yang kesehatan yang berwenang. Selanjutnya, bersedia ditempatkan di seluruh satuan kerja BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Iya. Gitu. Ini sebenarnya mungkin salah satu aku spill ya Kak. Salah satu ciri bukan ciri ya. Pegawai karir itu ya ini harus bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Iya. Gitu. Kekhususan ya pegawai tetap karir bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Dan sedikit aku spill juga mungkin Kak. Apa tuh yang bisa di Indonesia tuh apa aja sih, di mana aja. Jadi tadi kan kita udah kasih tahu nih, kita punya 12 kedapatan wilayah. Untuk kantor cabangnya kita punya 126 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan bisa juga di kantor kabupaten kota ya. Kita 388 kantor kabupaten kota. Benar. Jadi memang kalau yang kali ini yang kita jelasin ini khusus lokernya dokter nih teman-teman, tapi ada kok di website itu juga ada open recruitment untuk pegawai administrasi tidak tetap, dan itu tidak khusus dokter, ada beberapa latar belakang ilmu yang diakomodir di
lowongan Lowongan kerja untuk yang pegawai PAPT. administrasi tidak tetap itu. Tapi dan yang yang administrasi tidak tetap itu memang udah ada pilihannya ya, kedeputian Ya. wilayah 1, kedeputian wilayah Teman-teman 2. tinggal pilih nih, kalau misalnya tinggal di Medan mungkin bisa di kedeputian wilayah 1. Kalau misalnya teman-teman misalnya di Pekanbaru bisa milih yang kedeputian wilayah 2 gitu. Nah, tapi kalau yang untuk yang dokter kali ini tuh nggak ada ini ya Pit ya, tidak ada jaminan akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. Iya, sesuai kebutuhan organisasi. Jadi benar. Ya harus siap-siap dan bersedia. Iya, tapi gitu. gini Pit, kita harus yakinkan dulu nih sama teman-teman sama Bapak Ibu rekan JKN ini, kerja di BPJS Kesehatan itu insya Allah mulia ya. Karena membantu apa yang namanya memprovide atau mengurus jaminan kesehatan yang memang dirasakan manfaatnya oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Iya benar. Nah, apalagi khusus dokter ya. Nanti ini mungkin kita spill dikit, mungkin tugasnya itu ada verifikasi ya, Pit ya. Tanya-tanya, loh kok bisa ya dokter masuk BPJS Kesehatan mungkin gitu ya Kak. Jadi memang ada beberapa deskripsi pekerjaan yang khusus dokter, mungkin Pit ada yang bisa di-share Pit. Boleh. Tadi ada ketinggalan satu lagi sebenarnya kelengkapan berkas sih, tapi kualifikasi umumnya. Itu teman-teman harus melampirkan SKCK di mana tidak memiliki catatan perbuatan yang melanggar hukum. Oke, itu secara umum ya, umumnya lah gitu. Kalau yang itu tadi Pit balik kita ke deskripsi pekerjaan apa sih yang khusus dokter yang ini dilakukan dokter di BPJS Kesehatan misalnya gitu ya. Sedikit aku spill. Yang pertama itu melaksanakan kegiatan administrasi dan mendukung pelaksanaan program kerja sesuai dengan pedoman organisasi. Ini masih general ya kan. Yang kedua, melaksanakan proses verifikasi dan penyelesaian klaim pelayanan kesehatan primer, rujukan maupun penugasan pemerintah. Kemudian yang ketiga, menangani penyelesaian klaim termasuk klaim pending, dispute, dan permasalahan klaim lainnya. Ini detail ya, detail ya. Mungkin kalaupun kita untuk jelasin kita juga nggak terlalu paham. Iya benar. Karena kita bukan dokter. Iya. Oke, yang terakhir deskripsinya melaksanakan manajemen klaim CBJS, non CBJS, kapitasi dan kapitasi obat termasuk verifikasi pasca klaim dan pengelolaan koreksi klaim. Jadi dia jauh-jauh kalau untuk profesi dokter di BPJS ini ke klaim sih ya kan Kak. Iya, klaim dan pelayanan kesehatan. Benar. Jadi memang nggak jauh-jauh nih dokter, nggak jauh-jauh dari pelayanan pasien ya, pelayanan pasien yang ujungnya itu berbentuk klaim ke BPJS Kesehatan. Jadi kurang lebih itu nanti tugas-tugasnya atau kurang lebih deskripsi pekerjaan khusus dokter di BPJS Kesehatan itu seperti itu. Nah untuk deadline tanggalnya Pit, ada nggak deadline tanggal untuk apply yang pegawai tetap karir khusus dokter ini? Kalau untuk karir, dia paling lama teman-teman bisa apply tanggal 12 November 2025. Khusus yang ini ya? Khusus yang dokter ya. Kalau untuk yang pegawai tidak tetap, dia sampai 31 Desember 2025. Oh iya, tadi kan ada tulisannya juga tuh. Iya. Ada tulisannya juga di situ ya. Apply before, ajukan sebelum 12 November untuk yang khusus dokter. Kalau yang administrasi tidak tetap tadi, apply before 31 Desember 2025. Nah jadi memang kalau yang ini berarti bisa dibilang terbatas ya Pit ya? Betul. Terbatas dan mungkin prosesnya lebih cepat juga mungkin karena khusus ya. Iya betul. Jadi pastikan rekan-rekan yang dokter atau saudaranya dokter yang memang mau apply silakan buat akun di Talentik, buat akun di website karir BPJS Kesehatan, kemudian silakan apply. Ada beberapa dokumen yang nanti diminta oleh harus dilampirkan. Kemudian nih Pit, cara biasanya tuh kayak mana sih Pit nge-apply di Talentik tuh? Bisa biar gambaran aja gitu biar teman-teman nih tahu, karena nih ada beberapa pertanyaan juga kan. Kayak ini dibilang saya udah pernah apply di Talentik tapi nggak ada jawaban, nah gitu-gitu. Mungkin Pit bisa spill dikit nih. Gimana sih sebenarnya nge-apply di Talentik gitu? Jadi mungkin yang pertama pasti teman-teman harus buat akunnya dulu ya. Buat akun, oke. Terus lengkapin dulu nih data dirinya, data diri teman-teman di situ. Nanti kan sebenarnya Talentik ini tidak hanya bekerjasama dengan BPJS saja kan Kak. Ada banyak job dari instansi lainnya juga. Kalau misalnya bersedia,
pengen apply di BPJS, silahkan dicek nih apa aja sih perlu berkas-berkasnya. Kalau untuk saat ini kita buka untuk khusus dokter, ini aku sedikit spill juga dokumen lamarannya ya. Yang pertama itu CV. CV, yang kedua KTP, yang ketiga ijazah, pasti dong ijazah ya kan. Tapi ijazah yang profesi dokternya ya, bukan yang SK-nya gitu. Terus transkrip nilai, dan terus ada TOEFL Auto IELTS. Dibuktikan dengan sertifikat. Iya, dengan sertifikat yang diakui. Terus surat keterangan sehat, tadi kita sampaikan harus sehat ya kan Kak. Iya benar. Baru SKCK. SKCK tadi. Gitu. Jadi ada 7 berkas yang harus teman-teman siapin. Iya, gitu. nanti itu di-upload ya Pit ya. Jadi tuh sistemnya tuh nanti kan di website Talentik itu bukan di-upload di situ, tapi teman-teman mungkin bisa pakai cloud seperti Google Drive atau Dropbox ya kalau apa ya kan. Bisa nanti teman-teman input ke situ berkasnya, nanti yang dimasukkan tuh linknya yang di-input ke Talentik itu. Iya benar, jadi link berkas itulah yang nanti teman-teman input di situ. Jadi nanti pihak BPJS ngeceknya dari link itu berkas-berkasnya. Gitu. Dan pastikan ini salah satu ini pastikan jangan di private linknya. Cloudnya itu biar nanti saat mengecek bisa dilihat dibuka gitu kan. Berarti tadi kan ada pakai Google Drive atau misalnya cloud gitu kan Pit. Berarti semua dokumen tadi dimasukin ke situ ya, dimasukin ke situ. Pastikan linknya itu nggak kekunci. Iya betul. Biar bisa dilihat gitu. Iya, terus aku saranin dalam bentuk PDF. Berarti kalau ada KTP yang foto PDF kan, yang JPEG PDF kan gitu ya. Betul banget. Nah itu kayaknya akan lebih baik kalau dinamain satu-satu ya Pit ya. Iya benar. Nah terus disesuaikan juga mungkin nama dokumen, nama filenya itu, nama dokumennya sama isinya. Jangan apa isinya gitu, pakai KTP. Iya, jadi itu kan salah satu bentuk cerminan orang ya, berarti orangnya rapi, benar, dan tertata niat gitu. Niat. Kadang sering kan namanya ini isinya ini gitu kan, ini lain gitu kan. Betul. Itu kelihatan sih dari orang yang niat pengen bergabung atau niat cari kerja. Nah Pit, ini ada pertanyaan Pit, kita jawabin pertanyaan dari Kak Beatrice. Saya pernah kirim link Talentik tapi tidak ada respon apapun Kak. Nah, bisa nih coba Ipit spill-kan. Tampilan website Talentik itu gimana sih Pit? Nah karena tadi kan kita udah ngecek-ngecek juga nih kan. Kalau kita udah apply di Talentik tuh bakal apa gitu yang munculnya gitu kan. Jadi kan mungkin Mbak Beatrice, Kak Beatrice pernah apply tapi tidak ada jawaban belum apapun. Ada jawaban. Sebenarnya saat kita apply suatu job vacation yang ada di situ, sebenarnya ada jawaban masuk email mbaknya atau teman-teman yang apply dari itu. Gitu. Email yang udah di entry ya berarti ya. Iya. Jadi itu ada. Silakan. Kalau misalnya mbaknya sudah sampai apply, tahap apa? Terus juga kalau misalnya apply nih mbaknya apply job vacation BPJS Kesehatan, itu nanti ada kayak urutan tahapan tesnya gitu loh Kak, gitu. Kalau misalnya mbaknya lulus, nanti akan masuk, kan kayak warna hijau ibaratnya gitu kan, lanjut ke tahapan selanjutnya. Tapi kalau misalnya mbaknya, mohon maaf gagal di screening administrasinya, misalnya di tahap salah satu tahap gitu ya. Nanti dia ada juga kayak silang gitu Mbak, gitu. Berarti mbaknya maksudnya, mohon maaf belum bisa lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Berarti memang yang udah nge-apply Talentix atau apply BPJS Kesehatan, rajin-rajin cek email. Kalau belum ada, tenang, masih ada sampai 31 Desember. Iya, kalau untuk yang PAT itu. Iya, karena ini kan karena udah apply Talentix belum ada respon apapun, berarti kayaknya udah beberapa kali ya, atau udah lama gitu kan apply. Nah, silakan cek email atau cek updatean di aplikasi Talentix-nya. Mungkin Ipit bisa kasih nampak Pit salah satu updatean, contoh ya. Updatean dari salah satu peng-apply atau calon yang kemarin itu nge-apply jadi pegawainya BPJS Kesehatan. Kayak gini nih. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak sih? Harus maju ya, agak delay. Oke. Mungkin nih kelihatan depan lagi. Depan lagi ya? Bentar ya. Oh udah Pit, dari sini kelihatan tadi. Tada. Oke, bentar.
Sabar, sabar, sabar. Nah, itu kelihatan Ada kan? nggak sih? Ada hijau, ada merah. Gini. Yes. Ada Ada ini, hijau, ini. ada merah. Nah, hijau tuh dia itu tulisannya ya aku bacain aja. Itu screening. Iya, profile screening. Screening dokumen, profile screening. Itu hijau, centang, hijau. Bawahnya tuh Nah, di sini sebenarnya ada tahap selanjutnya Iya. shortlist candidates. Itu maksudnya masuk ke dalam daftar tunggu lah istilahnya gitu ya, daftar pendeknya. Nah, si teman kita ini itu udah dipalang, udah Iya. merah. Nah, berarti dia itu lewat profile screening tapi nggak lewat ke tahap selanjutnya. Tahap seperti selanjutnya itu. gitu. Jadi silakan. Bisa dicek dari Dicek statusnya di status apply-nya. benar di Gitu. Talentix gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk Nadia Infoloker kakak ini lagi di Wokernya. Ini lagi diinfoin. Iya lagi diinfoin. Jadi ada dua sih sebenarnya yang lagi buka saat ini. Itu ada yang khusus dokter, untuk pegawai tetap khusus dokter itu apply sebelum tanggal 12 November. Dan ada juga untuk pegawai tidak tetap atau pegawai administrasi tidak tetap itu bisa di-apply sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Silakan teman-teman yang memang memenuhi kualifikasi silakan di-apply karena kita sangat masyarakat Indonesia sangat membutuhkan bantuan teman-teman sekalian yang memang mau gitu ya, mau dan bergabung menjadi duta BPJS Kesehatan. Kenapa ini duta sedikit Putri Stil ya, Putri Stil. Kenapa tuh kita disebut duta? Iya, pegawai jadi ini kenapa itu disebut namanya duta BPJS? Duta BPJS Kesehatan, bukan karyawan, bukan pegawai. Nah, karena kita itu setiap individu yang bekerja di BPJS Kesehatan atau yang bernaung di bawah atapnya BPJS Kesehatan itu kita tuh adalah duta, kita tuh adalah representatif dari BPJS Kesehatan sendiri. Kita ini adalah cerminan pelayanan JKN. Jadi tuh pegawai BPJS Kesehatan atau duta BPJS Kesehatan itu nggak boleh ada yang pas ditanya ini tuh nggak tahu karena bukan karena bukan kerjaan aku, itu nggak boleh. Nah, tapi memang kalau yang untuk teknis ya jelas kita nggak tahu, kayak tadi mungkin ditanya tentang klaim itu kami nggak tahu. Tapi kalau ditanya tentang Kak, kami mau berobat nggak ada kartu, nah itu tuh semua kami itu harus tahu gitu. Makanya kita tuh disebut duta BPJS Kesehatan gitu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan saham JKN, kalau ketemu salah satu pegawai yang mungkin pakai nemtek ya, mana nemtek supaya seragam kita kalau kenal kita. Nah, nemtek gitu kan, nemtek. Nah, ada BPJS Kesehatannya, tanyain aja. Kalau nggak tahu, tanyain nomor HP-nya. Nanti tolong cari tahu ya Kak gitu, kasih tahu aku ya gitu. Jadi memang kita itu harus memberikan informasi gitu, apapun yang ditanyain sama masyarakat kita bisa jawab insya Allah. Atau kalau biar lebih ini juga Pit, kita tuh ada kanal layanan Pit kalau untuk informasi pengaduan, karena memang kalau pengaduan itu biar bisa kita tracking nih, misalnya nih ya pengaduan di salah satu rumah sakit atau pengaduan kartunya nggak aktif segala macam, biar bisa kita tracking itu bisa sampaikan pengaduannya itu ke kanal-kanal resmi kita Pit. Nah itu ada salah satu di Pandawa. Pandawa itu apa? Itu pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nomor WhatsApp nih ya Bapak Ibu bisa dicatat 0811 8 165 165. Hampir aku kasih nomor HP ku Pit. Aduh saking hafalnya ya. Hampir terceplos nih. Jadi WhatsApp-nya Pandawa ya, WhatsApp-nya Pandawa BPJS Kesehatan. Iya, hampir nomor pribadi. Jangan dicatat nomor pribadi. Kita BPJS juga sering nih kan Kak. Iya, tapi gini kita tuh kan punya limit gitu kan. Kadang dia di luar jam kerja kita nggak bisa jawab. Kalau Pandawa ini 24 jam. Pandawa 24 jam. Silakan aja chat WhatsApp 08 11 8 165 165. Nah, selain itu juga ada di Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN itu ada menu pengaduan, ada menu informasi. Pokoknya banyak lah yang di aplikasi Mobile JKN itu. Ubah Vaskes juga bisa, segala macam tuh bisa. Ambil antrian juga bisa. Ambil antrian online ya kan. Tapi kita sangat merekomendasikan kalau misalnya ada keluhan via
kanal-kanal ini. Bener, Dia dia terrecord. terrecord dan bisa di Iya, tracking bisa gitu, teman-teman lihat juga bisa udah sampai ditindak. mana nih gitu Benar, kan. sudah sampai mana pengaduanku begitu ya kan. Betul Nah, banget. untuk ngubah vaskes pun boleh. Iya, betul. Terdaftar di puskesmas A, saya mau pindah ke puskesmas B dari Mobile JKN, dari Pandawa, atau dari Care Center 165, call center BPJS. Jadi teman-teman gak usah ke kantor. Benar, gak usah ke kantor. Tapi kok Dari sama sini. kayak loker ini, Pit. Iya benar, gak usah ke kantor, nggak Nah, bawa berkas. Oh iya, salah satu Kak. Bener. Iya. Salah satu juga mungkin teman-teman yang mau apply atau misalnya nanya, ada kerjaan atau enggak, terus tiba-tiba ngantar berkas aja. Tapi masih ada kan, Masih Pit? ada, Masih ya. ada Kalau tuh. zaman sekarang Kasihan, ya. kasihan sekali itu udah Maksudnya sayang temen-temennya udah ngeprint, ngeprint, ngabisin biaya juga waktu, untuk ngirim berkasnya ke sini gitu kan. waktu, Kan pakai biaya. tenaga, nganter berkas ke Iya. kantor BPJS Kesehatan tuh jangan teman-teman ya. Iya, Karena- online aja. Mm-mm. Dicek di website BPJS dan sosial Benar, media BPJS benar, Kesehatan. benar. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi Jadi memang jadi pegawai BPJS Kesehatan itu kalau aku pribadi sih happy, enjoy, bisa melayani masyarakat Iya. juga, membantu, apalagi kan kita membantu orang Iya. sakit yang memang sedang musibah gitu kan. Nah, jadi memang ayo come join us, silakan silakan bergabung, bersama ada kami iya. dari BPJS Kesehatan. Tapi mungkin bukan di Luxmawe ya. Karena Mana tahu seluruh Indonesia juga. Karena tadi penempatannya bisa bersedia ditempatkan di seluruh. Tapi ya nggak tahu, kita nggak bisa memastikan di mana. Rezeki nggak akan ketukar. Harus siap dimanapun. Benar. Nah, pertanyaan nih, Pit. Bentar ya, Pit, izin aku baca dulu. Kak, kalau kartu BPJS hilang kayak mana? Kartu BPJS hilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, kita tuh berobat bisa pakai NIK, teman-teman, Bapak Ibu. Berobat tuh bisa pakai KTP. Silahkan untuk akses layanan ke puskesmas, ke rumah sakit, atau ke klinik, itu bisa pakai KTP aja. Atau KK. Kalau anak-anak kayak mana pun, nggak ada KTP, pakai KK. Kalau juga nggak ada, nah kita tuh punya kartu digital. Iya. Jadi kartu fisik kita tuh yang hijau putih yang tercinta dulu, itu udah nggak ada lagi. Kita nggak cetak lagi. Nggak cetak lagi. Nggak usah banyak kartu di dompet. Bener, ya, karena bener. Dan satu lagi tuh kalau kita kan ada kartu digital di Mobile JKN kan, kita nggak akan mungkin ketinggalan HP. Iya benar. Jadi misalnya kalau bapak ibu teman-teman yang ketinggalan dompet kayak mana, kita nggak ada KTP. Bener. HP kayaknya jarang tinggal tuh. Kalau HP tuh tinggal pulang lagi. Aku nggak apa-apa, tapi jangan. Aku pribadi pulang lagi kalau tinggal HP. Kalau tinggal dompet silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Ada di Mobile JKN kan ya? Iya benar. Jadi ada kartu digital di aplikasi Mobile JKN. Silakan Bapak Ibu download. Kelihatan nggak sih? Iya, nah itu ada menu kartu, iya silakan aja di download tuh gratis, nggak ada biayanya, download regis. Kalau ada kendala misalnya kamu bajakan kami nggak bisa boleh, silakan datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat atau ada mobil BPJS keliling, nah itu satu lagi. BPJS keliling salah satunya. Banyak banget memang channel layanan kantor, tapi kantor nggak datangin teman-teman. Benar. Iya kan Kak? Iya betul sekali itu. Jadi memang datangin dong. Kita memang udah menyiapkan banyak kanal. Jadi Bapak Ibu yang di sana, yang di luar-luaran, yang nonton TikTok, yang nonton live ini, jangan mau kemakan informasi-informasi hoax. Calo, jangan mau, kita tuh gratis jasa semua. cetak kartu, jasa daftar 10.000 Astagfirullahaladzim, tidak ada. Jangan. Karena semua nanti gratis. Semuanya gratis, karena nanti bisa nggak valid datanya. Iya. Pernah lihat tuh? Iya benar, data pribadi. Jujur aku pernah lihat orang live TikTok jasa cetak kartu BPJS. Kita udah nggak cetak lagi. Bisa-bisanya udah cetak. Itu dari mana gitu? Iya. Tapi memang ya gitu ya. Tapi itu nggak diperbolehkan, rekan-rekan. Itu datanya bisa jadi hati-hati salah. juga, karena Bener. pasti kan teman-teman ngasih data pribadi di situ. Bener. Karena itu semua data kita tuh bisa dipergunakan, disalahgunakan. Iya. Sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Kemudian aku mungkin mau spill lagi nih Pit. Kalau untuk pegawai di BPJS Kesehatan itu kan ada yang karir, ada yang non karir, ada yang tetap, ada yang tidak tetap gitu kan. Nah, itu
Kalau yang khusus dokter tuh mungkin gak sih ditempatin di tempat yang lain-lain gitu? Istilah gini nih, dokter tapi ditempatin kayak aku jadi staf komunikasi. Mungkin gak sih? Mungkin enggaknya sebenarnya kan nanti saat rekrutmen itu kan kita ada tes namanya kayak tes psikotes, kemampuan diri, gimana kepribadiannya atau potensinya. Untuk kedepannya mungkin aja, ini berarti nggak itu juga kan? Iya. Tapi kemungkinan bisa jadi gitu kalau memang dia potensial. Iya, tapi Gitu. memang perlu digarisbawahi juga BPJS Kesehatan ini kan fokusnya itu di klaim ya, di Ya, klaim, di apa namanya khusus. pelayanan kesehatan. Jadi kayaknya kalau udah khusus dokter, apalagi khusus dokter itu mungkin nanti Iya, mungkin nanti mungkin di kedepannya. restruktur atau Iya. gimana. Tapi kalau untuk yang saat ini apply itu pasti yang berhubungan dengan klaim, Ya. dengan klaim, dengan pelayanan pasien gitu. Kak kirim berkasnya di mana? Gak dikirim Nggak ya usah berkasnya, dikirim. diupload. Coba cek di websitenya BPJS Kesehatan, menu karir, nanti akan jump in to apa namanya website rekrutmen, Talentix, nanti ada. Silakan isi data-data, nanti langsung ke situ aja. Berkasnya nggak dikirim ya, rekan-rekan, nggak dikirim. Salam kenal staf SDM, salam kenal kembali. Salam kenal dari Kak Mifta. Kak, salam kenal. Iya, oke izin ya Pit ya, aku jawabin pertanyaan. Izin nanya, saya baru lewat pegawai, anak dan istri baru masuk nama ke buku gaji, apa harus pindah vaskes? Ini aku asumsiin pegawai negeri sipil ya? Kayaknya mungkin iya. Iya, Baru pegawai negeri lulus sipil. PNS Iya atau benar. ASN ya Pak ya. Benar Ini aku. Pak Dokter Venom. Pak Dokter Venom. Jadi saya baru lewat pegawai, anak dan istri baru masuk nama ke buku gaji, apa harus pindah vaskes? Nah, pindah vaskes itu tergantung kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Bukan karena lewat pegawai. Bukan wajib ibaratnya gitu ya. Benar, karena kalau lewat pegawai kan berarti berubah status kepesertaannya. Yang mungkin dulunya itu bayar secara mandiri, bayar iuran per bulan. Nah kemudian lewat pegawai, karena lewat pegawai itu iurannya otomatis dari gaji gitu kan. Nah karena pegawai itu ditanggung untuk suami istri dan 3 anak, Pit, jadi memang otomatis nanti 3 anaknya itu menjadi tanggungan si pegawai ini tadi. Nah, apakah perlu pindah vaskes itu tergantung apakah pindah domisili, pindah tempat tinggal, itu boleh silakan ubah vaskes. Tapi bukan ubah karena menjadi pegawai gitu ya. Tapi untuk update silakan. Boleh untuk update data silakan aja nanti kalau ke pegawai negeri sipil tuh misalnya update golongan atau misalnya update gaji gitu-gitu ya Pit ya, boleh silakan melalui satkernya masing-masing, bendahara gajinya masing-masing. Nanti lampirkan aja dokumen. Kalau biasanya BPJS kesehatan itu mintanya kayak daftar gaji, daftar tanggungan, KTP, SK terakhir itu bisa diupdate. Tapi kalau pindah vaskes itu tergantung kebutuhan aja sih Pak Dokter Venom ya. Kemudian bisa ada sendiri juga. Bisa. Jangan lupa dari Mobile JKN. Dari Pandawa juga bisa. Pandawa, Mobile JKN itu bisa ubah vaskes. Kak kalau pindah vaskes dari Kak Bunga ini, Bunga Pink. Kak kalau pindah vaskes kapan bisa dipakai BPJS-nya? Bisa langsung dipakai atau tunggu 1 bulan? Izin ya Pit, aku jawab dulu nih di samping pertanyaan loker ya kan. Izin pindah vaskes dipakai kapan? Nah kita tuh ubah vaskes itu efektif berlaku di tempat yang baru itu di tanggal 1 bulan kemudian. Jadi misalnya Putri sekarang misalnya di Puskesmas, kalau di Loksmawe ya rekan-rekan ya. Contoh Puskesmas Mon Gedung salah satunya kan. Nah misalnya Putri terdaftar di Puskesmas Mon Gedung. Hari ini nih tanggal 31 Oktober Putri ubah vaskes pakai Mobile JKN. Nah Putri klik ubah data kepesertaan, Putri ubah pindah mau ke Puskesmas Banda Sakti misalnya kan. Putri ubahnya di 31 Oktober. Kapan Putri bisa pakai di Banda Sakti? Itu di tanggal 1 November. Jadi setiap tanggal 1 November bulan selanjutnya. Ya, tanggal 1 di bulan selanjutnya itu langsung otomatis pindah ke vaskes yang baru. Nah, gimana kalau misalnya kita udah proses pindah, udah kita ajuin misalnya tuh dari Mon Gedong tuh mau pindah tanggal 15 misalnya kan, pertengahan bulan kan. Udah pindah tuh dari Puskesmas Mon Gedong. Tapi kan baru kebaca di Banda Saktinya nanti 1 November gitu kan. Nah, nggak apa-apa selama masa tunggu transisi ini masih tetap di Puskesmas awal. Gitu. Masih bisa berubah. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk ubah vaskes kalau memang dirasa
perlu karena pindah domisili atau mungkin kuliah biasanya gitu ya, Pit, ya. kuliah. Anak-anak lagi kuliah. Atau lebih deket nih ke sini, vaskesnya ada yang lebih deket ternyata boleh Iya, juga. kayak klinik-klinik kan bisa jadi kan, ada klinik benar. juga, klinik dokter praktek mandiri. Ada yang lebih dekat dari rumah dan lebih mudah dijangkau kan. Itu Kak. ya balik ke preferensi masing-masing, silakan ubah. Gimana Nah, kalau untuk nyamannya? ubah vaskesnya itu minimal kali dilakukan tuh dalam 3 bulan. 3 bulan. Jadi nggak bisa tiap bulan pindah ya. Tidak bisa tiap bulan pindah vaskes. Jadi 3 bulan minimal sekali 3 bulan baru bisa pindah ke vaskes lainnya. Kalau misalnya belum 3 bulan nih Pit, tapi mau pindah bisa juga, tapi itu nggak bisa dari Mobile JKN, nggak bisa dari Pandawa, itu harus tatap muka, harus khusus ibaratnya gitu lah ya. Khusus karena ada beberapa yang harus kita konfirmasi, kita konfirmasi dan harus pindahnya. Benar, mana tahu ya kan? Dari petugas kita gitu. Mana tahu ada hal yang mau dia sampaikan gitu kan. Nah itu memang kalau yang informasinya juga minimal sebelum 3 bulan itu bisa langsung tatap muka aja. Ada BPJS keliling, tapi memang BPJS keliling ini di desa-desa ya, desa-desa. Jadi yang teman-teman yang jauh datang ke kantor, kita datangin. Benar. Kemudian Pit, masih ada yang nanya nih Pit, kalau mau berobat langsung bawa kakak aja kan, nggak pakai daftar BPJS lagi. Nah ini mispersepsi nih. Pertanyaannya sedikit rancu nih. Iya, Kak Jalan Shay. Berarti kalau mau berobat langsung bawa kakak aja, nggak pakai daftar BPJS. Bawa kakak memang Kak, tapi pastikan dulu sudah terdaftar gitu, sudah pernah daftar. Atau minimal sekali lah cek aja status kepesertaannya di Pandawa. Di WhatsApp-nya BPJS silakan ada menu cek status kepesertaan. WhatsApp di 08 11 8 165 165. Cek di situ karena WhatsApp paling gampang sih ngeceknya. Karena rata-rata udah pakai WhatsApp kan ya. Dan fast respon juga. Fast respon juga. Jadi cek dulu, rutin aja ceknya kan nggak apa-apa kan. Udah gampang, tinggal nanti dia minta input NIK kita aja sih. Iya, NIK kan. Nanti langsung. Jadi kalau udah pastikan terdaftar, berobat bisa pakai NIK dari kakak ataupun KTP. Gitu ya Kak Jalan Shay. Oke Pit, lanjut mungkin kita yang terakhir lah Pit ya mungkin ada tips-tips khusus dari Fitri untuk yang mau apply ya. Mau apply. Ada tips khususnya Pit, boleh silakan di-share. Mungkin yang pertama teman-teman baca dulu semua ketentuan atau hal-hal yang diperlukan sebelum apply. Terus pastikan data yang teman-teman input itu benar. Jangan, kadang kita silap kan, malah nanti jadi kalah di administrasi gitu. Pastikan itu dulu benar, datanya benar, berkas-berkas yang diperlukan juga lengkap gitu. Karena kalau misalnya teman-teman udah apply ke job vacation yang ditarantik itu teman-teman nggak bisa ubah lagi datanya gitu. Jadi memang bakal stay terus datanya di situ ya Pit ya. Kan itu data yang masuk, itu data kita proses ibaratnya gitu. Suatu waktu kita perlu ya itu yang dipakai, makanya pastikan jangan salah. Berarti sebelum apply, sebelum apply. Terus juga yang kedua kan kita di sini kan online semua nih ya via cloud ya, kita upload berkasnya. Nah cloud itu tadi sudah kita sampaikan juga jangan di private. Jangan di private linknya ya. Linknya, karena linknya juga sebenarnya ini cukup secret lah. Cuma kita nih yang tahu sebenarnya kan, vendor tarantik sama BPJS. Cuma kita kok yang bisa akses. Jadi kalau kita nggak bisa akses, gimana kita bisa ngecek berkas teman-teman ibaratnya gitu. Gimana mau lulus ibaratnya gitu kan. Benar. Nggak bisa dicek. Nggak bisa dicek gimana. Nggak bisa diapa-apain teman-teman gitu. Udah bener-bener semua lengkap, berkasnya udah lengkap semua. Tapi cloudnya harus kita buka. Gimana kita ngecek ibaratnya gitu. Dokumennya nggak bisa dibuka gitu ya. Oke. Terus juga ada tips lain. Setiap berkas itu pastikan ada. Tadi kan udah kita sampaikan kayak ada poin-poinnya. Ijazah, SKCK, surat sehat, itu harus ada semuanya. Satu aja tidak ada, ya pasti kita memilih yang lebih lengkap ibaratnya kita. Iya benar. Walaupun mungkin secara kemampuan kualifikasi dia lebih mampu mungkin ya. Tapi kan walaupun kita belum tahu. Benar. Tapi memang karena dari syarat ya. Iya, syarat yang paling awal dulu administrasi. Gitu. Jangan sepelekan itu ibaratnya gitu. Karena itu emang langkah awal kan. Iya. Ada lagi Pit, tips-tipsnya? Mungkin tadi salah satu tips juga tuh Pit, nama dokumen. Iya, nama dokumen itu juga. Sebenarnya sih yang penting
kita kan melihat orang tuh dari salah satunya itu kan Kak sebenarnya kan. Kayak mana dia serius dia mau apply, gimana kesediaan dia, siap nggak untuk apply gitu. Jadi Oke. Mohon maaf ya. agak Ada sedikit ada gangguan teknis. ya. HP-nya gitu. Iya. Ada yang telepon Pit, suami Pit. Iya. Telepon, gak apa-apa ya Pit ya. Iya. Telepon, gak apa-apa ya Pit ya. Oh, tadi. Kak Rehan, oke, lanjut ya, lanjut Sabar ya. ya. Terus tadi juga Nama file. Terus juga filenya dalam bentuk PDF. Mhm. Dalam bentuk PDF ya teman-teman, jangan lupa. Mhm. Dan terus mungkin agak sedikit sharing, kita nggak perlu surat lamaran kerja sebenarnya. Oke. Ya tidak perlu itu. Yang penting berkas yang kita minta itu ada, berkas Mhm. dokumen lamarannya Iya, gitu. benar. Jadi memang pastikan sekali ya syarat-syaratnya itu udah dipenuhi Iya, gitu baca loh. satu-satu pelan-pelan, jangan Yang di buru-buru. luar jangan buru-buru, yang di luar syarat mungkin nggak usah disiapin. Iya benar, kadang ada foto seluruh tubuh juga bisa. Iya. Kalau sama itu nggak, kalau memang nggak diminta nggak usah dilakuin. Nggak usah gitu Pokoknya ya. baca satu-satu pelan-pelan. Syarat-syaratnya jangan ada yang tertinggal lah. Benar. Baru nggak satu aja lupa diupload, ya jadi gugur kan. Jadi gugur dan jadi ngecek punya yang lain Iya, gitu kan. jadi kan sayang. Kasihan. Berkasnya ada nih, tapi nggak diupload. Benar. Mungkin nih Pit, satu lagi nih Pit, yang memang aku ya yang di luar bagian SDM tuh kalau nggak salah kan ada yang informasinya tuh sekarang para pencari kerjanya itu ada yang namanya media sosial screening. Nah, Oh iya. iya, kalau di BPJS Kesehatan ada nggak sih itu Pit? Itu ada juga. Ada juga. Jadi emang di sini nggak dituliskan ya. Harus tapi tips ya, salah satu tips karena sih. memang secara general memang human resource atau HRD sekarang itu memang ngecek media sosial. Iya, gitu. salah satu karena kan kita melihat orang emang nggak sepenuhnya bisa Nggak bisa jadi tergampar, sosmed. benar. Tapi kan salah satu kita bisa mengenal orang kan dari sosmednya ibaratnya gitu. Overview lah istilahnya. Iya, kayak kita kan? mau kepoin orang, pasti rata-rata dari sosmed ibaratnya Iya, gitu kan. benar. Nggak cuma hanya dari selembar kertas yang sudah teman-teman sampaikan ke kita gitu. Jadi salah satu tipsnya juga teman-teman mungkin yang aktif di sosial medianya kayak IG, Facebook, itu jangan di private. Jangan di private, benar. Gitu. Jadi biar bisa dicek. Tapi Kak, mungkin ya, Kak, ya, IG ku isinya tuh kucing-kucing semua. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apapun itu jadi maksudnya jadi mencerminkan diri kita gitu tuh, kita memang siap dan terbuka gitu kan untuk open nih kita mau dinilai gitu. Karena memang kita untuk zaman sekarang tuh media sosial tuh emang nggak bisa dipisahin sih dari kayak, personalnya kita. Kayak gitu. semua orang ada pasti kayaknya. Tapi memang Gen-Z benar Gen-Z ini kan 35 berarti kelahiran 90 juga masih ya Pita. Ya, angkatan aku lah. Pasti ada lah Facebook. Pasti punya Facebook, minimal Facebook lah kan. Itu pasti ada. Jadi pastiin jangan dikunci gitu. Apapun isinya enggak apa-apa. Nggak kita papain kok. Be yourself. Be yourself. Kita papain. Benar, tapi jangan dikunci aja sih. Saran kami gitu kan. Melihat sedikit gimana teman-teman gitu. Ada nilai plus mungkin yang kami cari di situ gitu kan. Atau mungkin ada nilai-nilai yang sama dengan orang lain. Iya, ternyata ada yang kami cari gitu. Iya, gitu. Tapi karena memang sosial media juga sekarang jadi portofolio nggak sih? Iya sih memang, ya kan? Kelihatan sih di portofolio kita kalau misalnya mau kayak bukan menjual diri, maksudnya kayak mau memperlihatkan diri kita. Jadi gitu kita kan memang kalau nge-apply kerjaan tuh berarti kan kita terbuka ya, terbuka dengan dengan informasi-informasi gitu kan seputar dengan pekerjaan kita atau misalnya ya aku memang mau nge-apply nih, mau pekerjaan, silakan nilai aku gitu kan. Aku punya kemampuan ini nih, gitu. Benar, jadi tunjukkan ajang bakat ibaratnya. Benar, apalagi media sosial mungkin yang isinya teman-teman sering sharing-sharing seputar kesehatan, entah itu, tapi enggak ya, tapi enggak
nggak saklek ya Pit ya. Iya, Yang penting enggak, kita nggak mesti cari yang harus kayak gini, enggak. Kita tapi hanya mau mengenal aja gimana. pastikan aja media sosialnya nggak kekunci gitu. Iya. Jadi memang kayak inilah orang yang kami cari gitu. Iya, ya kan. mantau dari terbukanya sosial media teman-teman mana, oh itu orang kayak Punya gini. nilai plus kan Iya. kita nggak tahu, tapi juga memang itu haknya masing-masing. Iya Itu sih. tips Itu tips aja aja. sih, tips salah satu tips dari kita. Mm-mm. Pit izin itu terakhir ya Pit ya. Iya. Tips dan trik dari Ipit seputar dengan open recruitment atau info lowongan kerja seputar yang khusus dokter ya, yang bisa di-apply maksimal tanggal 12 November 2025. Itu biasanya jam 00 ya Pit ya. Iya. 23.59.99 gitulah ya. Wah, Masih ada gitu. kesempatan berapa hari lagi nih? Masih ada kesempatan. Disiapkan berkasnya. Iya, bisa di-share-share juga sama teman-teman keluarganya. Nah, gitu aja Bapak Ibu rekan-rekan yang memang membutuhkan informasi lowongan kerja, silakan di-apply. Sekali lagi itu udah ada dibantu sama Mbak Razi ya, ada link rekrutmen. Nah, di situ. Nah, tidak dipungut biaya untuk si Razi, ingatkan. Betul banget. Tidak dipungut biaya apapun. Nah, jadi memang proses rekrutmen kita gratis, 0 ya, Pit, 0 rupiah. Dan pastikan info resmi dari sosial media kita ya Kak, sama website official kita. Sumbernya resmi, lihat dari situ. Sumbernya resmi. Email pun email resmi gitu ya. Nggak pernah yang namanya tuh emailnya @gmail atau misalnya Princess Lalala BPJS atau dia minta Masya Allah, dibeli beli biasanya tuh kalau beli tiket, travel itu bayar akomodasi rekrutmen nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kita bakal menghubungi secara resmi dan tidak dipungut biaya apapun gitu ya. Terima kasih Pit sebelumnya sudah bantu kami di sore ini untuk sharing-sharing seputar info lowongan kerja karir khusus dokter BPJS Kesehatan tahun 2025. Izin Pit, aku jawab pertanyaan terakhir ya dari Kak Lisa NVRT. Bu maaf saya udah bayar BPJS tapi sering dapat pesan WA untuk bayar dan katanya nunggak. Nah ini mungkin ada aku nggak tahu ya Bu ya, maaf izin. Kalau untuk detailnya kita mungkin bisa bilang silahkan cek ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Mungkin saja nomor HP-nya gitu kan, nomor HP-nya tidak valid atau apa gitu kan. Karena memang udah bayar kan, kalau dari kakaknya bilangnya udah bayar. Nah silakan aja, biar nggak mispersepsi, silakan aja datengin kantor BPJS Kesehatan terdekat, bawa bukti bayarnya, bawa identitas, kakak, KTP, silakan kita cek. Kalau memang ada kesalahan informasi atau apapun nanti kita akan perbaiki di kantor BPJS Kesehatan. Biar clear Bapak Ibu gitu ya. Kita nggak bisa jawab secara detail. Karena ini kita harus ngecek dulu. Harus ngecek dia tuh Ibu atau Kak Lisa ini kepesertaan apa gitu kan. Nah identitasnya benar atau enggak gitu-gitu itu harus cek gitu ya. Aduh ada pertanyaan lagi. Baik Putri tanya dulu, jawab lagi ya Pit ya, masih ada waktu kita sekitar 5 menit lagi. Kakak kalau udah nggak aktif kayak mana? Kartu BPJS Kesehatan. Nah kalau nggak aktif silakan dulu cek dulu nih, pastikan dulu benar-benar nggak aktif atau seperti apa. Nah cek ke Pandawa WhatsApp-nya BPJS Kesehatan atau di Mobile JKN, cek status kepesertaannya. Nah kalau memang beneran tidak aktif bisa maaf ya terputus ya. Kalau untuk yang udah nggak aktif Kak Flamingo kayaknya nih. Flamingo ya benar. Kak Flamingo kalau memang nggak aktif juga bisa datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Biasanya ini kalau orang Aceh ya, asumsi lah ya orang Aceh nih ya, kita tuh cuma butuh kakak KTP sama mungkin ada beberapa dokumen yang diperluin khusus untuk segmen kepesertaan PBPU Pemda atau yang didaftarkan oleh pemerintah Aceh. Itu biasanya ada diminta surat keterangan akses layanan di Vaskes, di klinik, puskesmas atau rumah sakit. Nah jadi silakan bawa KTP, cek aja dulu ke BPJS Kesehatan supaya diarahkan harus bawa apa, harus lengkapi apa. Tapi yang paling penting itu
kakak KTP, tidak ada Ya. yang lain. Identitas Identitas resmi dan asli. kita. Oke. Kak, syaratnya apa masukin BPJS anak baru lahir? Dodi Dodai, Pak Dodi Dodai. Jadi, Ini kita balik lagi ke masing-masing segmen kepesertaan ya, beda-beda gitu, Iya. beda-beda segmen kepesertaannya. Nah, itu bisa langsung dicek aja di Pandawa, itu ada ubah data kepesertaan, nanti ada tambah keluarga juga anggota keluarga. Nah, di situ tuh ada tuh beberapa syarat yang diminta. Silakan diingatkan lagi WhatsApp BPJS Kesehatan, Pandawa namanya. Kalau lupa nomornya, sekali lagi kita ingatkan. sekali lagi kita ingatin, nggak sekali lagi berulang-ulang kali nggak ingetin, nggak apa-apa. apa-apa. 08118165 ya, jadi akses aja di situ, itu WhatsApp loh. WhatsApp semua orang itu punya pasti, hampir semua orang punya. Nah, silakan cek di situ, nanti ada dokumen-dokumen yang diminta, upload aja kayak PDF atau JPEG, selfie, KTP segala macam. Ya tiap ini ada. Nah perlu mau Paskes ini berkasnya beda-beda. beda-beda. Jadi silakan. Dan Tapi mudah kalau beda. untuk kayak kakak Flamingo tadi karena nggak aktif, itu bisa kantor BPJS Kesehatan terdekat Ya. aja sih aku saranin. Biar jelas juga kakaknya, kakak Flamingo-nya informasi Benar. tentang BPJS. Iya, oke. Selesai jam juga ya. Aduh saya, satu Ya, lagi lah ya Pit, satu di lagi atasnya lagi. Kak Dodi, di atasnya Bang Dodi tadi. Kak Syah, Kak dari Kabupaten luar kota Loksmawe bisa ikut kirim lamaran? Bisa. Bisa, satu Indonesia bisa kok Kak. Untuk lamarannya Pit, bisa ya Pit ya? Bisa dari websitenya. Kirim BPJS. Kirimnya nggak ke Nggak kantor? usah ke kantor. Jangan kirim berkas ya kakak, sayang. Kakak jangan kirim ke sini. Dari Dari manapun online bisa. aja. Dari Loksmawe, dari Bekasi, dari Jawa Timur, dari Ternate, dari mana aja boleh, silakan apply di website karirnya BPJS Kesehatan ya. Nanti kirim aja lamaran ke situ, akan nanti ditunggu aja informasinya. benar akan diupdate juga di biasanya situ. informasinya. Ya, ini terakhir nih ya, benar-benar terakhir nih. Pit. Karena nanti biar mau join lagi gitu kan, mau Iya. join lagi di Jumat depan, join live kita lagi, mau tanya-tanya lagi gitu. Ibu mau tanya kalau nama saya di BPJS beda dengan KTP gimana? Silakan kita update. Harus sama datanya sama KTP. Harus sama. Jadi pastiin datanya itu terupdate. Silakan update aja di Pandawa bisa, di Mobile JKN bisa. Nah, pokoknya data kita tuh harus update dan sinkron. Gak perlu ke kantor. Kalau yang untuk ini ya, kasus ini gak perlu ke kantor. Iya. Aduh, beneran pertanyaan terakhir lagi lah. Kapan live lagi? Jumat depan, insya Allah. Jumat depan di jam yang sama. Tiap minggu kita Jumat kok. Tiap minggu kita live ya kan Kak? Iya, tiap Jumat. Kalau nggak Jumat, Kamis. Ya. Di 2 hari itulah memang ya, Pit ya. Sore-sore. Yuk, Kak BPJS lagi buka lamaran? Iya, lagi buka lamaran. Silakan, benar. Ke website. Telat mungkin yang telat. Benar, Kak Bandrek baru join, Pit. Silakan ke website BPJS Kesehatan, website resminya. Itu juga ada tuh di-share sama Barazi. Silakan ke situ ya. Di apply, jangan lupa kabarin ke saudara-saudara atau yang membutuhkan. Silakan di-share supaya nanti bisa bergabung bersama kami di BPJS Kesehatan. Terima kasih Pit atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah tanya-tanya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi kayak jalan rezeki ya Pit ya, jalan rezeki untuk rekan-rekan JKN yang memang membutuhkan pekerjaan atau yang memang mau bergabung bersama kami di BPJS Kesehatan. Jam berapa live-nya? Jam 4 biasanya ya. Jam 4. Biasanya jam 4, ada jam 3, jam 4. Pokoknya pantengin aja. Pantengin aja medsosnya TikTok BPJS Kesehatan. dan IG Salam JKN. Iya, namanya tuh Salam JKN. Nah, SALEM, follow ya, follow. Jangan lupa. Benar, follow Salam JKN. akunnya supaya nggak ketinggalan info-info. Ada IG, ada TikToknya juga. Benar. Oke. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Kita mohon maaf juga Kak, mana tahu ada salah kata. Benar yang kali, menyinggung astagfirullahaladzim. teman-teman, atau informasi yang mungkin
namanya kita manusia, Ya, ya nggak kan? lengkap. Nggak lengkap atau agak silap sedikit ngomongnya gitu-gitu. Mm. Mohon maaf ya Bapak Iya. Ibu teman-teman semua rekan Salam JKN. Oke, terima kasih sudah join. Hmm. Sampai jumpa Jumat depan atau Kamis depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.